Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, Ketemu lagi di kelas online bahasa Inggris untuk kelas Agrotekno. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat kalimat aktif pasif, kemudian membuat definisi, lalu membuat kalimat sebab akibat. Ya, sekarang kita masuk ke pembuatan kalimat tentang klasifikasi. Dalam bahasa Inggris terutama untuk science, selain sebab akibat dan definisi, kita juga harus bisa membuat kalimat tentang klasifikasi, karena memang klasifikasi di sini sangat familiar, sangat umum dalam pembuatan tulisan ilmiah, terutama di science. Oke. Kita akan membahas apa itu klasifikasi, bagaimana struktur kalimat klasifikasi, dan contoh-contohnya. Oke, kita mulai dari what is classification. So, classification in actions or process of classifying something according to principle of classification and qualities or characteristic. Jadi untuk membuat kalimat klasifikasi kita harus ada patokannya, atau di sini disebut sebagai principle of classification. Patokannya apa? Ya, umpamanya hewan itu mau diklasifikasikan dari cara berkembang biaknya. Berarti prinsip berkembang biak hewan itu ada yang bertelur, ada yang beranak, sebagainya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat strukturnya, bagaimana membuat kalimat tentang klasifikasi. Anda bisa membuat kalimat klasifikasi dalam bentuk aktif maupun kalimat pasif. Oke. Yang paling dibutuhkan setelahnya adalah kata kerja yang dipakai. Itu Anda bisa pakai kata kerja classify atau divide. Classify, mengklasifikasikan, divide, dibagi. Oke. Selain itu, Anda juga perlu seperti definite and indefinite articles, pronouns untuk menggantikan objek yang dibicarakan, maupun to be, terutama kalau Anda membuat kalimatnya dalam bentuk passive sentence. Dan tidak lupa itu modal verbs. Ya, biasanya modal verb yang dipakai adalah can atau may. Saya lihat contoh yang paling gampang. Contoh active sentence. We may or we can. Anda bisa pakai may, we may, or we can. Lalu classify, kata kerjanya. Klasifikasi apa? Objeknya plants di sini. Terus prinsip klasifikasi atau karakteristiknya apa? According to the how long they live. Jadi kita bisa atau dapat membagi atau mengklasifikasi tanaman berdasar apa? Berdasar tingginya. Berdasar lamanya, ya, lamanya daur hidupnya itu. Oke. Atau Anda bisa membuat kalimat menjadi pasif. Maka plants may or can, terserah, be classified. Nah, di sini kata kerja to be ini dipakai karena untuk membuat kalimat pasif yang diawali oleh modal verbs. Okay. Plant may be classified according to how they live. Nah, Anda perhatikan kalau kalimat aktif pakai verb 1, ya, sedangkan kalimat pasif pakainya verb 3 tambah to be. Ya. Plant may or can be classified according to how they live. Oke, ini contoh yang simple. Sekarang kita kasih contoh yang agak panjang. Tidak hanya ada principle of classification, tapi juga ada examples sama karakteristiknya. Ya. Oke. Contoh di sini objek yang mau diklasifikasikan adalah soils atau tanah. Principle of classifications-nya tanah berdasarkan faktor iklim, ya, dalam perkembang daur kembangnya. Oke. Contoh di sini akan ada dua jenis tanah, yaitu tanah pedal first dan tanah pedicles. Karakteristiknya pedal first itu develop in humid regions, ya. Biasanya karakteristik tanah yang
ada di daerah yang basah atau daerah yang kelembapannya tinggi. Sedangkan pedicles ya, karakteristiknya ya, dia berkembang di daerah yang kering, atau semi kering. Nah, kalimatnya akan seperti ini. Untuk active sentence Anda bisa membuat seperti we can classify apa? Objeknya soil according to the climatic factor in their development. For examples, petal fur develop in humid regions, but pedicles develops in the arid or semi-arid regions. Saya sudah mewarnai itu berbasis pada kalau merah itu objek, biru principal classification dan sebagainya. Itu Anda bisa buat jadi passive sentence menjadi soil may be classified according to the climatic factor in their development. For example, petal fur develops in the humid regions, but pedicles develop in arid and semi-arid regions. Itu cara untuk membuat kalimat klasifikasi. Ya. Silakan Anda latihan mengerjakan di links berikutnya di bawah ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan ketik di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.